Buku ini cocok buat kamu yang cita-citanya pengen jadi manajer, atau buat kamu juga yang lagi dalam tahap belajar untuk menjadi seorang manajer yang baik. Dan juga cocok buat siapapun yang pengen berjuang mencapai cita-citanya. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini aku mau coba spill ke teman-teman sebuah buku yang menurut aku itu bagus, sebuah buku yang menurut aku cukup menarik, dan ini merupakan buku pertama yang aku selesai baca di tahun 2025. Kurang lebih aku ngebacanya 1 mingguan karena bukan terhalang sih, nggak boleh juga bilang terhalang ya, karena ini rezeki dari Tuhan. Karena aku terpaut dengan beberapa kesibukan, pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kuliah, hari Minggu juga masih ada pekerjaan dan tugas. Ya syukurin aja, alhamdulillah. Nah teman-teman, buku ini bercerita tentang seorang anak muda yang usianya masih di bawah 25 tahun tapi berhasil mencapai cita-citanya sebagai seorang manajer. Dan perlu diketahui bahwasannya dari latar belakangnya sendiri dia bukan lulusan manajemen bisnis atau lulusan sekolah manajemen gitu, atau bisnis manajemen, melainkan latar belakangnya adalah lulusan teknik. Nah, bagaimana kisahnya seorang insinyur yang berjuang untuk bisa menjadi seorang manajer? Itu tidak mudah ya kan, karena dari bench ilmunya aja udah berbeda. Tapi dia berhasil mencapai jabatan tertinggi sebagai manajer terbaik di perusahaan yang dia pimpin, dan juga dia diangkat menjadi salah satu manajer Indonesia yang menguasai perusahaan Jepang. Keren kan? Yang bekerja di perusahaan Jepang gitu. Nah, nanti bagi teman-teman yang penasaran sama ceritanya, itu bisa dibaca di buku ini. Tapi sedikit saya mau kasih tahu bahwasanya di sini juga berkaitan dengan tentang bagaimana kita memimpin sebuah tim, tentang bagaimana kita harus bertindak menyelesaikan permasalahan. Dan terlebih lagi di dalam kasus ini ada merupakan seorang anak muda yang usianya masih di bawah 25 tahun memimpin tim dan berisikan orang-orang yang usia kerjanya di sana udah 18 tahun, 10 tahun, atau senior-senior lah istilahnya ya di sekarang itu. Tentu banyak kayak pertentangan, banyak nggak penerimaan dengan sebuah inovasi atau sebuah perubahan yang dibawa oleh sang anak muda ini. Tapi ya itulah kerennya kalau kita berusaha. Dan di sisi lain yang paling penting menurut saya di sini adalah kepercayaan, di mana atasannya atau pimpinannya, direkturnya dari perusahaan-perusahaan yang pernah dia pimpin ini percaya sama dia, trust sama si manajer ini gitu. Trust, memiliki kepercayaan untuk bisa mengimprove, bisa memberikan perubahan besar untuk perusahaannya. Dan itu merupakan salah satu poin yang sangat jarang untuk bisa kita dapat di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, terlebih di cerita ini, anak muda itu bekerja di perusahaan manufaktur ya, yang berkaitan dengan production. Dia bisa mengatur planning productionnya seperti apa, memanage timnya seperti apa, merubah standarisasi yang ada di perusahaannya, memperbaiki sistem SOP dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman itu adalah sebuah value baru ya yang bisa kita pelajari, dan tentu ini bisa memberikan implikasi positif. Nah, penasaran teman-teman sama bukunya? Judul bukunya itu adalah kebalik ya. Ini judul bukunya adalah The Manager, sebuah novel bisnis berdasarkan kisah nyata seperti yang saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa dapatin buku ini di Gramedia ataupun beli di marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Silakan di searching nanti dan silakan dibaca. Menurut aku bukunya tipis, dan sebenarnya kalau dibaca fokus 1, 2 sampai 3 jam kelar kok. Cuman tergantung kesibukan teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan waktunya, manage waktunya, dan belajarlah menjadi manajer yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di next review buku yang udah aku baca. Terima kasih.